Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ni'amillahi wa ifdali. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbih bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang mulia ini kita dapat kembali bertemu dan berkumpul di rumahnya Bapak Arman dalam rangka kita menjalankan perintah Allah sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan kita berkumpul di sini juga dalam rangka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah berkenan memberikan kepahaman kepada kita semua, memberikan ilmunya yang bermanfaat, yang mana dengan ilmunya yang bermanfaat kelak mudah-mudahan dapat menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memohon mudah-mudahan aktivitas kita ini juga sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah-perintahnya. Sebagaimana kita diperintahkan untuk senantiasa li'illa kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Kita diperintahkan untuk senantiasa memuji kalimat Allah, memuji dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dan dengan takbirnya, agar kita senantiasa termasuk orang-orang yang kelak dibanggakan, kelak disebut-sebut nama kita di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Karena kita meyakini dan menyadari aktivitas yang kita mulai dengan bacaan Al-Quran, aktivitas yang di dalamnya dibacakan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, kalimat-kalimat yang senantiasa mengagungkan Allah. Di situ akan dihadiri oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Dan kita juga meyakini mudah-mudahan kita yang istiqomah dalam pertemuan-pertemuan majelis ilmu dalam rangka upah ini juga kita berharap kita termasuk ke dalam orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nama kita disebut-sebut di hadapan para makhluknya yang mulia, yaitu di hadapan para malaikat, orang-orang soleh, solehin, dan orang-orang yang para nabi, para rasul, dan orang-orang yang sudah mendahului kita, yang memang mendapatkan posisi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nama kita sudah dibangga-banggakan, sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka secara otomatis makhluk di bumi pun akan mendapatkan sinyal tentang kecintaan kita, bahwa kita sudah dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka sering kita melihat orang-orang yang mempunyai getaran keimanan yang kuat, orang-orang yang memang dia mengabdikan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah, itu pun akan muncul getaran-getaran hati di dalam diri kita. Secara tanpa kita sadari muncul semacam kebahagiaan ketika kita berjumpa kepada orang-orang yang memang secara lahir dia mempunyai ketaatan dalam menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara tidak langsung merupakan sinyal yang diturunkan oleh Allah melalui para malaikatnya, bahwa orang itu adalah orang yang dicintai Allah. Secara otomatis makhluk yang di bumi pun insya Allah akan mencintainya pula. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Syafaatnya juga senantiasa kita harapkan, karena nanti di hari akhir, di hari pembalasan, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, syafaat, bantuan, kecuali syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatifillah rahimakumullah, di Quran surat Ali Imran ayat 112 ini mungkin secara tekstual ada kaitannya dengan surat Al-Asr, Quran surat Al-Asr gitu kan. Kalau di surat Al-Asr itu kan dijelaskan bahwa manusia itu senantiasa dalam kerugian, gitu kan. Nah, kalau di Ali Imran ayat 112 di sini dijelaskan oleh Allah bahwa mereka diliputi kehinaan di mana saja, gitu kan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Ya, artinya orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu akan senantiasa diliputi oleh kehinaan. Dimanapun dia berada, dimanapun dia tinggal, dimanapun aktivitasnya, itu setiap orang akan diliputi kehinaan. Kecuali ada pengecualian di sini. Kecuali siapa? Yaitu mereka yang berpegang teguh kepada tali Allah dan mereka yang menepati janji kepada manusia. Di sini secara tidak langsung bisa diartikan, dikerucutkan, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Artinya ketika kita berpegang teguh kepada tali agama Allah, di situ adalah hubungannya dengan Allah, gitu kan? Hablum minallah. Dan mereka yang memegang tali perjanjian dengan manusia, artinya itu hubungan dengan manusia, hablum minannas, gitu kan. Nah, jadi ada kaitannya dengan surat Al-Asr, yang mana dijelaskan di surat Al-Asr setiap manusia itu rugi kecuali orang yang beriman, yang beramal soleh, watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Nah, di sini diperkuat lagi, manusia mereka akan senantiasa berada di dalam kehinaan apabila mereka tidak berpegang teguh kepada tali agama Allah, tidak menjaga hubungan dengan Allah. Bagaimana membangun hubungan dengan Allah? Yaitu tentunya dengan menjalankan perintah-perintahnya. Perintah yang tentunya sudah kita pahami bersama, yaitu yang paling utama adalah perintah ibadah sholat. Sholat 5 waktu, gitu kan. Dan sholat ini merupakan kunci untuk mengatasi segala persoalan-persoalan. Melalui sholat itulah terbangun hubungan kita dengan Allah, gitu kan. Bahkan Rasulullah sendiri ketika berada dalam kondisi yang lelah, ketika berada dalam kondisi yang penuh dengan beban-beban,
lekas beliau mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Dengan sholat itulah merilekskan jiwanya. Dengan sholat itulah bagi Rasulullah merupakan waktu untuk beristirahat, merupakan waktu untuk bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya itu juga sebagai sarana untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terhina tadi, kehinaan gitu kan. Dan tentunya sholat juga itu merupakan kunci untuk menjawab segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Bukan hanya sholat 5 waktu gitu kan. Bahkan dalam tuntunannya, dalam syariatnya yang disampaikan oleh Rasulullah, banyak sholat-sholat yang ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan bisa dengan melakukan sholat. Ketika kita mempunyai keinginan hajat, maka ada sholat hajat, gitu kan. Ketika kita ingin dimudahkan rezeki, maka ada sholat duha. Nah, ketika kita bingung dengan berbagai macam pilihan, maka ada sholat istikharah, gitu kan. Ketika kita mungkin kepleset dalam kesalahan, dalam maksiat, maka Allah pun menyediakan sholat taubat. Bahkan ketika kita ingin ditinggikan derajat kita, kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka Allah pun menyiapkan waktu khusus untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, yaitu melalui sholat tahajud. Nah, artinya sholat itu merupakan kunci segala persoalan yang memang ketika itu kita lakukan, ketika kita jalankan, maka insya Allah kita tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang terhina, gitu kan. Dan tentunya bagi orang-orang yang tidak mempunyai kepahaman, bagi orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, seringkali ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan, dia akan mencari penyelesaiannya bukan datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mencari penyelesaiannya datang kepada makhluk-makhluk, kepada orang-orang yang dianggap bisa menyelesaikannya. Justru itulah yang menjadikan dirinya semakin terhina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah memahami bahwa agar kita bisa selamat dan tidak terhina, maka hendaklah kita menjalin hubungan kita dengan Allah yang kita sering sebut sebagai hablum minallah. Dan tentunya selain hubungan hablum minallah kita bangun, kita juga harus menyeimbangkan hubungan kita dengan manusia yang seringkali kita sebut sebagai hablum minannas, gitu kan. Dan hablum minannas ini ya hakikatnya kita berakhlakul karimah, kita berakhlak yang baik, kita mempunyai berlemah lembut, gitu kan. Kita membantu menyelesaikan persoalan-persoalan saudara kita, itu juga merupakan bagian dari hablum minannas. Dan yang paling utama terhadap kedua orang tua kita, agar senantiasa kita bangun hubungan yang lebih maksimal lagi, bahkan lebih diutamakan lagi, itu adalah kedua orang tua kita. Itu pun merupakan hubungan hablum minannas, gitu kan. Maka ketika kita memuliakan orang tua kita, maka di situ pun akan turun ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridallahu wa ridha walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya orang tua kita. Maka ketika kita bisa memuliakan orang tua kita, kita bisa membahagiakan orang tua kita, maka insya Allah itu pun Allah secara otomatis akan memuliakan kita dan akan membalas kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya surat Ali Imran ini pun ada hubungannya dengan surat Al-Baqarah ayat 30, gitu kan. Ketika dijelaskan tentang
malaikat ingin ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah ingin menciptakan seorang makhluk yang diberi nama manusia. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, gitu kan. Nah, tentunya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi rahasia ciptaannya. Ketika malaikat itu memprotes, gitu kan, apakah mereka nanti tidak akan justru merusak, gitu kan. Apakah nanti mereka justru menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau, kata para malaikat itu kan. Kata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, gitu kan. Jadi khalifah itu secara bahasa itu adalah pemimpin, gitu kan. Beda dengan khilafah itu ya. Kalau khilafah itu kan sistem pemerintahan, ya, sistem pemerintahan. Nah, kalau khalifah itu adalah pemimpin. Ya, sering yang kita kenal khalifah itu apa itu? Khulafatur Rasyidin, gitu kan. Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, gitu kan. Tetapi hakikatnya setiap manusia, setiap insan, setiap orang yang beriman itu adalah khalifah, gitu kan. Yaitu pemimpin. Minimal pemimpin bagi dirinya sendiri, gitu kan. Dan hikmahnya Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai penerus ataupun pemakmur di muka bumi ini, gitu kan. Nah, jadi ketika manusia itu menjalin hubungan dengan manusia yang kita jelaskan dengan hablum minan nas tadi, itu pun pada hakikatnya merupakan tugasnya khalifah, gitu kan. Nah, dia sebagai pemimpin. Bagaimana secara pemimpin dia bisa mengarahkan orang-orang menyambung apa istilahnya itu ya, menyambung kebaikan-kebaikan kepada orang-orang di sekitar, mengarahkan agar supaya orang-orang itu berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, berjalan tidak merusak itu kan. Bagaimana dia berlemah lembut, itu kan membangun hubungan supaya tidak terjadi pertengkaran. Bagaimana menghormati orang tua, nah, itu adalah fungsi daripada, salah satunya adalah fungsi daripada khalifah itu sendiri, gitu kan. Dan secara umum, gitu ya, yang dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Taufik, fungsi manusia sebagai khalifah itu ada 3, gitu kan. Yang pertama yaitu manusia bisa menjadi pemimpin bagi dirinya. Nah, itu tadi, gitu kan, yang kita jelaskan tadi. Bagaimana manusia itu minimal itu dia bisa menjadi memimpin dirinya sendiri. Kadangkala diri ini ketika tidak diarahkan, ketika tidak dipimpin, maka dia cenderung akan berbuat semaunya, gitu kan. Ibarat kita itu latihan baris berbaris. Seandainya tidak ada ketua regunya, seandainya tidak ada pemimpin yang mengatur barisan itu, apa yang terjadi? Ngobrol dewek mereka itu kan, jalan semaunya dewek itu kan. Ketika dipimpin, ya otomatis agak dipaksa, gitu kan. Yang namanya pemimpin itu harus maksa. Karena yang dipimpin itu kalau tidak dipaksa, ya cenderungnya dia nyepelek kan, gitu kan. Ya bukan, cenderungnya dia itu tidak teratur, tidak disiplin dan berjalan sesuai dengan apa ya, nafsunya, berjalan sesuai dengan nafsunya, gitu kan.
Nah, jadi fungsinya khalifah di dalam diri kita itu kita memimpin diri kita agar kita yang paling utama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Karena memang tugas kita diciptakan di muka bumi ini selain kita sebagai khalifah yaitu sebagai Abdullah, gitu kan? Hambanya Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Nah, jadi tugas manusia, tugas kita hidup di dunia ini hanya dua gitu kan. Sebagai khalifah dan sebagai Abdullah, hambanya Allah gitu kan. Gitu kan. Nah, jadi ketika manusia itu yang paling utama adalah bisa memimpin untuk taat kepada Allah, maka itulah dia yang akan bisa selamat dari kehinaan. Dia akan bisa selamat dari kerugian-kerugian gitu kan. Karena dia akan memaksa dirinya untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika tiba waktunya sholat, yaitu ketika kita menjalankan sholat, itu secara tidak langsung kan diri kita tuh memaksa gitu loh. Nah, itulah jiwa kepemimpinan sebagai khalifah itu di situ gitu kan. Kita bisa memimpin diri kita untuk mentaati perintah Allah gitu kan. Ketika tidak dipaksa, ya cenderung mengikuti nafsu gitu kan. Santai, kita kan layah-layah gitu kan. Hah? Gitu kan. Ya begitupun bukan hanya sholat, seluruh ibadah yang lain gitu kan. Puasa juga gitu kan. Puasa pun ketika tidak dipimpin, diri kita tidak memaksa untuk menjalankannya, ya iya, tentunya berat itu loh. Tentunya berat kita menjalankan puasa itu sendiri. Nah, termasuk kita hadir di sini gitu kan. Kita kumpul dalam pertemuan mingguan ini pun merupakan berkat dari khalifah di dalam diri kita, kepemimpinan di dalam diri kita, pengendalian diri kita. Seandainya kita tidak mampu memimpin diri kita untuk hadir dalam pertemuan ini, ya tentunya tidak akan bisa hadir gitu loh. Hah? Nah, jadi sifat pemimpin itu memang sedikit memaksa gitu kan. Ya ibaratnya kalau kita lihat yang sekarang lagi tren gerak jalan itu kan, nah, coba itu lihat pemimpinnya itu, karena sampai nesu-nesu itu kan, bahkan iya, bahkan anak saya megang cambuk itu kan, diperintahkan karo gurune ya, kamu kancamu nek ora bener cabut itu kan bahasanya. Nah itu fungsinya supaya mengikuti aturan gitu loh, supaya dia tertib, disiplin, dan menjalankan apa yang sesuai yang diperintahkan. Begitupun diri ini, jiwa kita ini, secara pribadi kita harus mempunyai peranan pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi fungsi khalifah yang pertama tadi adalah manusia bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Dia bisa memaksa dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, terutama perintah-perintah Allah tadi itu kan, sholat yang paling jelas adalah terrangkum dalam rukun Islam gitu kan. Nah, rukun Islam itu merupakan sebuah kewajiban yang memang harus kita jalankan. Dan terutama menuntut ilmu itu juga merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang setiap muslim gitu kan. Termasuk kita hadir ini adalah merupakan kita menjalankan perintah Allah, dan ini pun harus dipaksa. Kalau kita tidak dipaksa, yo berat kita hadir di sini gitu kan. Karena balik malam gitu kan. Kadang yang di rumah ditinggalkan ada baik kan. Nah. belum lagi ada tamu gitu kan. Tapi ya insya Allah ya kita perhatikan lah. Memang ketika pertama mau berangkat itu berat memang, secara tidak langsung gitu loh. Berat. Dan disitulah perlawanan yang harus
dilakukan. Ibarat pemimpin regu tadi harus dicambuk itu kan, supaya dia berangkat itu kan, supaya dia disiplin gitu kan. Aku yang pertama secara pribadi. Ini gue ngomong ini tadi. Kenal ya, contoh-contoh. Ngomong dulu. Tahapannya belum. Ayo tadi. Ya secara pribadi juga menghadiri majelis taklim gitu kan. Kemudian bentuk kepedulian dengan sesama itu kan hablum minanas itu kan. Kepedulian dengan sesama. Kita peduli dengan sesama itu pun juga untuk menyambung hablum minanas ini juga harus ada kepemimpinan di dalam diri kita. Karena tanpa ada kepemimpinan di dalam diri kita tidak mudah lo peduli. Tidak setiap orang itu mempunyai kepedulian gitu loh. Walaupun tetangga sebelah mungkin kan, walaupun mungkin keluarga, ketika tidak ada kepedulian, tidak ada kepahaman dia bagaimana keutamaan membantu orang lain gitu kan. Karena keutamaan membantu orang lain itu juga sangat besar sekali. Bahkan Rasulullah sendiri menjelaskan apabila kita menyelesaikan persoalan saudaramu, maka Allah akan menyelesaikan persoalan kita, gitu kan. Ketika engkau menolong orang yang sedang kesusahan, maka Allah pun nanti akan menolong engkau ketika kesusahan. Jadinya ada imbal balik, dan itu adalah kepedulian. Dan untuk menjalankan itu, ya tentunya butuh jiwa kepemimpinan, khalifah itu tadi. Makanya Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, itu minimal untuk diri kita, agar kita bisa taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, bisa melaksanakan aktivitas dakwah, gitu kan, melalui jamaah yang kita berada di dalamnya. Kemudian kita bisa peduli dengan sesama, gitu kan. Itu minimal untuk diri sendiri. Yang kedua, fungsi manusia sebagai khalifah itu bisa memimpin untuk keluarga. Nah, gitu kan. Nah, selain dia bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, yang kedua, fungsi khalifah pada diri manusia, dia harus bisa menjadi pemimpin untuk keluarga. Ya, tentunya sebagai seorang bapak, dia adalah pemimpin keluarga. Dan sebagai seorang ibu, dia merupakan pemimpin bagi anak-anaknya, ya kan, turunannya. Ketika ada anak pertama, ya dia akan menjadi pemimpin bagi adik-adiknya. Nah, jadi semuanya itu saling terhubung dan berkaitan. Maka ketika kita sudah bisa menjalankan fungsi kita sebagai pemimpin secara pribadi, maka kita harus juga bisa meningkatkan peranan khalifah kita sebagai pemimpin kepala keluarga. Bagaimana seorang pemimpin kepala keluarga bisa mengarahkan keluarganya agar tidak keluar dari syariat Islam. Bagaimana seorang kepala keluarga, pemimpin keluarga bisa mensupport, bisa saling mengingatkan keluarganya untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Karena kadangkala dalam keluarga juga ketika anak istri itu tidak diingatkan, gitu kan, bahasa ketua regu tadi tidak dibengoi, tidak dipecut, gitu kan, ya terkesan akan berjalan sendirinya, gitu kan. Istri mungkin kadangkala perlu diingatkan, gitu kan, tibanya sholat, tibanya waktu kewajiban-kewajiban yang lain. Begitupun anak-anak, gitu kan. Anak-anak dengan zamannya sekarang yang sibuk dengan HP-nya, tentunya butuh perjuangan yang ekstra untuk mengingatkan anak-anak itu menjalankan kewajibannya, gitu kan. Nah, itulah tugas kepala keluarga, pemimpin keluarga tadi. Bagaimana dia bisa menjadi pemimpin keluarga, yaitu memastikan bahwa anggota keluarganya itu bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya kondisi saat ini kan terkesan
keluarga itu, kepala keluarga itu mengabaikan gitu loh. Mengabaikan, bahkan terkesan apa ya, nggak mau pusing mungkin gitu kan. Taunya nyari duit Pak gitu kan. Nyari duit, pergi pagi balik malam, ya terserah anaknya Arab dadi apa gitu kan. Terserah bojone Arab apa istilahnya gitu, melakukan apa gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang terjadi terkesan pembiaran, sehingga banyak anak-anak yang tidak terpantau sehingga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, gitu kan. Begitupun ya dalam kita mendidiknya juga ya sesuai dengan karakter anak-anak kita itu kan. Ya ataupun contoh-contoh yang telah dicontohkan oleh para salafus soleh. Bagaimana kita mendidik keluarga dan anak-anak kita ya sesuai dengan karakternya secara psikologis. Maka ada seorang psikolog itu, yang psikolog Islam gitu kan, yang memberikan fase-fase pendidikan terhadap anak. Ketika anak itu usia 5 tahun, 7 tahun, di bawah 7 tahun gitu ya, itu kan masa-masa belum sekolah itu ya, itu kita ibaratkan menjadikan dia itu sebagai raja gitu kan gitu. Jadi permintaan apapun kita turutin gitu loh. Anak-anak itu kalau raja itu. Wah, kalau tidak itu secara psikologis dia akan terganggu gitu loh. Dia akan terganggu. Apalagi kalau sampai dibentak, sampai di ini ketika anak itu 7 tahun ke bawah gitu kan. Nah, maka ketika 7 sampai 14 tahun, maka kita jadikan anak itu sebagai apa istilahnya itu? Bukan sahabat, budak ya. Yang dia memang untuk diperintah gitu loh. Boleh, mungkin lah budak. Artinya dia diberikan beban tanggung jawab. Umur 7 sampai 14 itu bukan lagi diturutin keinginannya, beda. Dia harus dibatasi sesuai dengan kebutuhannya, dan dia lebih banyak diberikan tanggung jawab. Misalkan nyapu, tanggung jawab, nyuci piring gitu kan. Kalau yang cewek dia nyuci piring. Nah, itu harus mulai diterapkan di usia 7 sampai 14 tahun. Kalau itu tidak dilakukan, dia nanti akan besarnya akan apa istilahnya tuh? Balilu mungkin kan, gitu kan. Sulit diatur gitu loh, sulit diatur. Nah, kemudian ketika usia 14 sampai ini teman ya. Sampai itu ya. Oh ya, berarti 14 ke atas itu dijadikan sebagai teman. Ya, artinya kalau teman itu ya kalau marah tidak boleh berlebihan gitu loh. Coba kita sama kawan kita, mungkin tidak marah berlebihan kan? Tidak, itu kan. Nah, artinya dijadikan seperti teman. Anak itu ya kalau ada masalah ya diajak ngobrol gitu kan. Kemudian diajak diskusi. Bahkan ketika ada salah pun kita tidak boleh terlalu berlebihan memarahinya. Karena ketika itu berlebihan juga ya pengaruh psikologisnya juga tidak baik gitu kan untuk anak itu sendiri. Nah, jadi anak 30 sampai 50 bukan anak itu. Ya batasnya sampai dia nikah lah ya. Usia 25. Gitu kan. Nah, jadi yang kedua, fungsi manusia sebagai khalifah itu adalah bisa memimpin untuk keluarga, bisa memimpin keluarga. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi manusia sebagai khalifah itu adalah bisa memimpin masyarakat. Nah, itu kan. Ya itu aku takon 30 sampai 50 dia apa kan maksudnya? Sadar diri nak nyebar. Jadi tidak mampu bisa memimpin masyarakat ya artinya bisa mengarahkan masyarakat itu berada dalam real kebaikan-kebaikan. Bisa memimpin masyarakat itu menjalankan
ketertiban, kesinambungan. Karena memang tugas khalifah itu bagaimana dia bisa menjaga keberlangsungan hidup di dunia ini. Nah, itu tugas khalifah, gitu kan. Bagaimana seorang manusia itu dari generasi ke generasi itu bisa nyambung, gitu kan. Kemudian bagaimana kesinambungan, keseimbangan alam, kesinambungan hubungan sesama manusia, itu kan, itu terjaga, yaitu tadi yang hablum minanas termasuknya, gitu kan. Nah, itu adalah fungsi sebagai khalifah. Dan kebanyakan manusia ketika dia diberikan amanah sebagai pemimpin, insya Allah itu rata-rata mempunyai kemampuan dan bisa. Tetapi seorang pemimpin itu juga bukan hanya sekedar memimpin secara struktural saja, itu kan. Tetapi seorang pemimpin sebagai khalifah yang diharapkan di sini adalah dia bisa mampu menjadikan orang itu bukan hanya baik secara sosial, tapi juga dia baik secara keagamaan. Nah, itu sebagai fungsi khalifah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita bukan hanya secara sosialnya saja yang kita kedepankan, tetapi kita juga bagaimana secara sosial dan secara keagamaan itu bisa bersama-sama baik dalam rangka untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Jadi fungsi pemimpin itu dia adalah orang yang bertanggung jawab mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi apa istilahnya itu ya? Tanggung jawab, apa istilahnya itu ya? Menanggung beban, gitu ya. Apabila orang yang dipimpinnya itu tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibaratnya ketika regu itu kan, yang diatur itu tidak benar-benar, nah, yang disalahkan siapa biasanya? Pemimpinnya yang disalahkan itu loh. Hah? Iya, ketua regunya yang dipanggil sama gurunya siapa? Ketua regunya. Kau tidak becus itu kan? Ganti. Gitu kan? Jadi ketika dia menjadi khalifah bagi dirinya, dia bisa menjadikan dirinya ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sebagai posisi kepala keluarga, dia bisa menjamin dan memastikan seluruh keluarganya ini baik secara sosial dan baik secara keagamaan. Dia akhlaknya baik, dia hubungannya dengan manusia baik, tetapi juga secara bersamaan itu hubungannya dengan Allah juga itu baik, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitupun ketika kita dalam posisi sebagai pemimpin dalam masyarakat, baik itu dalam level apapun, gitu kan, level RT, kadus mungkin kan, atau yang lebih tinggi lagi, itu pun diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara sosial dan diharapkan juga mampu menjalankan fungsinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang diharapkan fungsi seorang khalifah yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini, gitu kan. Kemudian selanjutnya, selain kita berfungsi sebagai khalifah, manusia juga berfungsi sebagai seorang hamba, gitu kan. Wa ma khalaqatul jinna insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali dia beribadah kepadaku. Tentunya sebagai seorang hamba, gitu ya, sebagai seorang Abdullah, kita merasa bahwa harus mentaati
dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan sebagai seorang hamba, tentunya tidak mungkin seorang hamba itu tidak taat kepada tuannya gitu loh. Seorang hamba, ketika kita melihat status orang itu seorang hamba misalkan, tidak mungkin dia akan melawan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Tidak mungkin dia akan membangkang apa yang sudah diperintahkan oleh majikannya misalkan gitu kan. Ya kalau membangkang gitu kan, melawan ya pasti kena hukum gitu kan. Gaji dipotong mungkin kan. Ke fasilitasnya dikurangi barangkali kan. Karena dia membangkang melawan. Nah, begitupun kita sebagai seorang hamba, tentunya tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus taat, mentaati, melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah sebagai Tuhan kita, sebagai pencipta kita, sebagai pengatur kita, dan sebagai pemilik diri kita, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita tunduk, patuh, dan taat kepadanya. Tidak ada pilihan lain kecuali kita menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, gitu kan? Ambil fasilitasnya selesai gitu. Tidak dijalankan perintahnya. Ya, ketika kita tidak menjalankan perintahnya, ya tentunya kenikmatan-kenikmatan selanjutnya ya akan menjadi pertaruhannya gitu kan. Ya tentunya seorang hamba itu gitu kan, itu adalah selain disuruh baik di dunia, itu pun sebagai bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya itu adalah menjadi tujuan kita semua, bahwa ketika kita kembali kepada Allah, kita menghadap kepada Allah, kita mempunyai bekal yang banyak. Ketika kita diperintahkan, dibebankan sebagai khalifah, kita menjalankan fungsi khalifah itu dengan baik, baik secara diri kita, keluarga, dan masyarakat. Maka sebagai seorang hamba Abdullah juga, kita bisa memfungsikan diri kita, menjalankan perintah-perintahnya untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, gitu kan. Maka ketika kita sudah menjalankan itu semua, maka insya Allah itu akan menjadi bekal terbaik kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang hamba itu tidak mungkin dia akan mempunyai sifat sombong gitu loh. Nah, ya kalau seorang hamba sombong ya jadi masalah itu loh. Dan tentunya sifat hamba itu tidak pernah ada sifat sombong. Maka ketika hamba itu bersifat sombong, ya tentunya Allah akan membalasnya dengan seburuk-buruk pembalasan. Allah akan membalas dengan kehinaan-kehinaan. Bagaimana kisah-kisah terdahulu itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana ketika orang itu merasa hartanya banyak, merasa semuanya itu didapatkan hasil jeripayahnya, Allah akan tenggelamkan semuanya itu. Sebagaimana kisahnya Qarun. Qarun ketika dia masih belum jaya gitu kan, itu hubungannya dengan Allah sangat dekat gitu kan, ibadahnya sangat bagus. Tetapi ketika telah diberikan nikmat-nikmat berlimpah, bahkan sampai tak terhingga gitu kan, kuncinya dalam riwayat itu sampai berapa unta bawanya itu kan, saking banyaknya hartanya, di posisi itu dia merasa apa yang dia dapatkan itu adalah hasil jerih payahnya, dan itulah muncul kesombongan. Dan tentunya itu juga tidak lepas daripada godaan dari syaitan untuk menggoda manusia. Jadi ketika kita menanamkan di dalam diri kita
bahwa tugas kita adalah seorang hamba, maka di situ tidak akan muncul rasa sombong. Begitupun dalam posisi apapun manusia itu berpeluang untuk sombong. Ketika hartanya banyak, dia juga berpeluang untuk sombong. Ketika dia diberikan jabatan, itu pun akan berpeluang untuk sombong, gitu kan. Banyak kisah-kisah para pejabat yang sombong, gitu kan. Yang terkenal itu Firaun, gitu kan, pejabat. Namrud, gitu kan. Hah? Nah, repot tuh. Wajar dia sombong. Balak 16 itu kan. Lah miskin, sombong lagi. Wah, itu nggak jadi apa lagi itu kan. Ya, kondisi masyarakat kita saat ini memang sifat-sifat sombong itu sangat mudah sekali menghinggapi setiap orang. Bahkan sudah pakai baju dinas dikit lah jalannya dongak itu kan. Muncul Masih baju dinas Pak, ya? masih honor itu. belum diangkat itu kan. Nah, artinya memang peluang-peluang kesombongan itu tidak seharusnya dipakai di dalam diri kita, karena memang jubah kesombongan itu hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berhak untuk menyombongkan dirinya, karena Allah adalah maha segala-galanya. Sedangkan kita sebagai manusia itu harus ditanamkan di dalam diri kita bahwa kita adalah seorang hamba, seorang Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karakter seorang hamba tentunya dia akan merendah, dia lemah lembut, dia taat, dan tidak ada pilihan lain kecuali menjalankan seluruh perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai seorang hamba tadi diperkuat tadi dalam surat Az-Zariyat, ya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin dan manusia itu hanyalah mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tentunya dalam melakukan ibadah gitu kan, itu sebagai bentuk pengabdian kita, pengabdian sebagai seorang hamba. Kita tanamkan di dalam diri kita, apapun aktivitas yang kita lakukan itu pun dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Tanam, ketika tertanam gitu kan rasa hamba di dalam diri kita, maka tidak ada beban kita menjalankan aktivitas apapun, termasuk ketika kita mencari rezeki, itu pun semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih dari itu, ketika kita beribadah, itu pun dalam rangka kita mentaati perintah-perintahnya. Termasuk ketika kita kumpul di sini gitu kan, ngaji, menuntut ilmu. Kemudian di sini juga ada terbangun silaturahmi gitu kan. Ini pun merupakan bagian dari ibadah gitu loh. Dalam rangkaian ibadah dan semata-mata menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya dalam beribadah ini harus memang betul-betul kita jalankan sebagai bentuk ketawaduan kita, kehormatan kita, hormat kita kepada majikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam menumbuhkan ibadah ini gitu kan, agar ibadah ini bisa maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di sini dijelaskan ada 4 hal yang harus kita jaga dan harus kita lakukan. Apa 4 hal itu? Yang pertama adalah kita menjalankan ibadah itu harus dengan ikhlas. Nah, itu kan. Jadi agar ibadah kita itu maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama harus dijalankan dengan ikhlas. Hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pamer atau ada maunya, gitu loh. Nah, kita ibadah itu kalau di hadapan wong berjamaah, woi, rajin gitu kan. Nah, rajin terus apa istilahnya tuh, terkesan pamer gitu kan. Tapi ketika sendiri-sendiri dia malas-malesan.
dia meninggalkan. Nah, itu tentunya ada masalah di dalam diri kita. Baik itu sholat, puasa gitu kan, hadir di majelis, ataupun ketika kita membantu, peduli kepada orang gitu kan. Ketika itu tidak dibarengi dengan ikhlas, tentunya selain tidak bernilai ibadah di sisi Allah, itu hanya akan menjadi kesia-siaan. Itu bagaikan debu yang berterbangan gitu kan. Kemudian yang kedua, agar ibadah ini bisa maksimal, yang kedua yang harus kita lakukan adalah berilmu. Nah, jadi bagaimana ketika kita meningkatkan ibadah ini supaya maksimal? Yang pertama ikhlas, yang kedua harus berilmu. Jadi menuntut ilmu ini ya sampai akhir hayat, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Anjuran kita menuntut ilmu ini merupakan kewajiban seorang muslim. Bagaimana seorang muslim bisa lebih untuk meningkatkan ilmunya agar bisa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu istiqomah. Ya tentunya dalam melakukan aktivitas ibadah itu harus istiqomah. Jangan tiba-tiba rajin sholat, selanjutnya males gitu kan. Ini yang Kalau pas lagi buntu rajinnya sholatnya gitu kan. Pas lagi rezekinya banyak lalu lupa pula gitu kan, banyak alasan. Dalam kondisi apapun kita harus beribadah gitu kan. Dan tentunya ketika orang berilmu tadi gitu kan, dia akan lebih mudah untuk beristiqomah. Makanya perlunya ilmu ini itu untuk menjaga keistiqomahan dalam beribadah. Seringkali kan ketika dihadapkan dengan sedikit masalah orang meninggalkan sholat. Contohnya yang sangat mudah sekali orang meninggalkan sholat itu pertama sibuk kerja gitu kan. Yang kedua ketika sakit gitu kan. Sakit itu rata-rata orang apa ya, jarang mungkin kalau kita nilai. Sholatnya rajin. Hah? Gimana mau sholat? Ya kalau dia sakitnya dirawat di rumah sakit itu coba diperhatikan gitu kan sholatnya gitu kan. Hah? Pipis dipasang selang kemana-mana, gimana? Iya, ya artinya kan memang ada rukhsah. Makanya kita perlu belajar ilmu bagaimana ketika orang sakit sholat sakit. Ketika orang itu nggak bisa berdiri dia bisa duduk. Ketika dia nggak bisa duduk dia bisa berbaring. Bahkan ketika dia nggak bisa menggerakkan tangan dia bisa dengan kedipan mata. Bahasanya sampai segitunya gitu loh. Sampai pentingnya ibadah itu sendiri, pentingnya sholat itu sendiri. Nah, makanya kita perlu menambah keilmuan kita agar ketika kita dalam kondisi apapun ya kita tidak mudah untuk meninggalkan perintah-perintah Allah gitu loh. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat. Termasuk ketika kita di kerjaan misalkan. Ya ketika kan kita bisa ngukur lah kira-kira ketika kita di ladang misalkan. Wah ini baliknya sore. Ya bawalah perlengkapan untuk sholat. Kalau pas zuhur istirahat sholat di ladang ya enggak apa-apa toh, sholat di kebun gitu kan. Sholat yang penting jangan sampai ditinggalkan gitu kan. Bahkan kalau orang-orang dulu itu aku ingat kan ada ya mungkin sekarang masih ada gitu loh. Apa istilahnya buat apa pondok-pondokan itu kan fungsinya sebenarnya untuk sholat. Pondok-pondokan itu bukannya untuk tidur gitu loh. Orang dulu ya. Orang dulu tuh fungsinya buat pondok tuh untuk sholat gitu loh. Kalau sekarang ini fungsinya pondok untuk tidur gitu loh. Nah, jadi ada kesalahan gitu loh. Masalahnya aku ingat dulu Beda memaknainya. iya, ya aku ingat dulu waktu kecilku itu wong di sawah itu ya sholatnya di sawah itulah, di pondok-pondokan sawah itulah. Itu sholat itu loh gitu kan. Ya karena kita ingat kan Pak Deko dulu setiap ini ya sholatnya di pondokan itulah sholatnya. Kalau zuhur asar pasti sholatnya di situ dia. Benar, jadi pondok itu asalnya dari sebenarnya yang pertama untuk sholat. Lah iya untuk ibadah bukannya untuk tidur. Nah, jadi dalam kondisi apapun Tidak untuk nyimpan obat ya?
Tidak, pokoknya aku teringat masih kecil tuh untuk sembahyang ya. Iya, di tempat-tempat yang dekat dengan sumber air. Sungai, pinggir sungai. Iya, otomatis supaya wudhunya kan dekat gitu kan. Nah, jadi itulah kita perlunya menambah keilmuan ini agar kita lebih mudah untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, agar ibadah kita ini lebih maksimal, yang keempat adalah tumakninah. Jangan terburu-buru gitu kan. Sebagaimana dalam rukun salat, tumakninah ini pun menjadi rukun salat agar salatnya benar, salatnya diterima. Itu salah satunya adalah tumakninah. Jangan terburu-buru. Dalam hal apapun kita kalau terburu-buru ya tidak baik gitu loh, gitu kan. Bukan hanya sholat, gerasa gerusuh gitu kan. Kita berjalan kalau buru-buru ya berpeluang untuk jatuh, berpeluang untuk kecelakaan. Kita makan buru-buru pun ya kesedak gitu kan. Dalam hal apapun, terutama beribadah kepada Allah, itu supaya ibadahnya maksimal, itu adalah jangan terburu-buru. Sehingga dalam kehidupan apapun, dalam kehidupan ini ketika dijalankan dengan apa istilahnya itu ya, tumakninah gitu kan, tertib, itu akan mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga hidup kita akan terkendali dan terarah, terkendali dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan terarah dalam kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa kehidupan kita ya kan, karena memang yang sudah lewat itu tidak akan bisa kembali gitu kan, dan yang saat ini adalah waktu kita, dan yang esok adalah harapan kita. Mudah-mudahan waktu-waktu esok kita itu bisa lebih terkendali dan terarah dalam menjalani aktivitas kehidupan kita, sehingga kita bisa maksimal menjalankan fungsi tugas kita sebagai seorang khalifah dan seorang hamba Allah, sehingga dua tugas ini ketika memang bisa kita jalankan dengan maksimal, itu kelak akan menjadi penyelamat kita, kelak akan menjadi pembela kita ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.